Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Laila Nanda Ramadona. Saya dari kelas PIPS A 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa. Yang pertama yaitu tentang pengertian bahasa. Yang kedua yaitu tentang asal mula bahasa. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa yang ada di Indonesia. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur bahasa. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain. Bahasa tersebut bisa berupa kata, tanda, atau bisa berupa gerakan. Yang penting bahasa tersebut itu bisa memahamkan dengan orang lain. Asal muasal bahasa adalah dari aksara. Bukti tertuang mengenai keberadaan aksara Nusantara yaitu dengan adanya prasasti Yupa berupa 7 upaya, yaitu tiang batu untuk menambahkan tali pengikat sapi yang bertuliskan prasasti mengenai upacara Waprageswara yang diadakan oleh Mula Warman. Mula Warman ini yaitu Raja Kutai yang berada di Kalimantan Timur. Tulisan-tulisan Yupa tersebut menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Berdasarkan tinjauan pada bentuk aksara Pallawa pada Yupa tersebut, para ahli menyimpulkan bahwa Yupa-Yupa tersebut dibuat sekitar abad ke-4. Jadi, adanya aksara di Indonesia bermula pada abad ke-4. Akar paling tua dari aksara Nusantara adalah aksara Brahmi India yang berkembang menjadi aksara Pallawa yang berada di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Itu terjadi sekitar abad ke-6 hingga 8. Aksara Pallawa kemudian berkembang menjadi aksara Kawi yang digunakan sepanjang periode Hindu-Buddha mulai dari abad ke-8 sampai abad ke-15 dengan beberapa variasi dan turun-temurun yang digunakan dalam lingkup daerah tertentu. Kemudian aksara Kawi tersebut berkembang menjadi 5 aksara yang berada di Indonesia. Yang pertama yaitu aksara Sunda kuno, yang kedua aksara Buddha, yang ketiga aksara Jawa, yang keempat aksara Bali, dan yang terakhir Rota Sumatera. Yang 5 aksara tersebut akan saya jelaskan pada silsilah setelah ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang silsilah aksara Nusantara. Yang pertama yaitu Brahmi, yang kemudian yang dipakai di Indonesia yaitu India Selatan, yang kemudian menjadi Pallawa, kemudian menjadi aksara Kawi. Aksara Kawi ini dibagi menjadi 5: Sunda kuno, Buddha, Jawa, Bali, dan Proto Sumatera. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Jawa. Sejarah perkembangan bahasa Jawa ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu Jawa kuno, yang kedua Jawa pertengahan, dan yang ketiga Jawa baru. Sastra Jawa kuno ini tertulis sekitar abad ke-9 sampai abad ke-14 Masehi. Sastra Jawa kuno dalam bahasa Jawa yang pertama dikesan adalah tentang prasasti Sukabumi atau biasa disebut dengan batu bersurat. Batu bersurat Sukabumi berbentuk sastra ini ditulis dengan baik dalam bentuk prosa atau puisi. Yang kedua yaitu sastra Jawa pertengahan. Sastra Jawa pertengahan ini muncul pada kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sampai 16 Masehi. Sastra Jawa pertengahan ini diteruskan ke Bali sehingga muncullah sastra Jawa Bali.
Pada masa ini juga muncul karya-karya puisi yang berdasarkan metrum Jawa atau Indonesia asli. Karya-karya ini disebut juga dengan kidung. Yang terakhir mengenai sejarah bahasa Jawa, yaitu saya akan menjelaskan tentang Jawa Baru. Munculnya sastra Jawa Baru ini bersamaan dengan masuknya agama Islam yang berada di Demak pada antara abad ke-15 sampai 16 Masehi. Dengan masuknya agama Islam, orang Jawa mendapatkan ilham baru dalam menulis karya sastranya. Maka pada masa-masa awal zaman sastra Jawa Baru, banyak pula digubah karya-karya sastra mengenai agama Islam. Suluk Malang Sumringah adalah salah satu karyanya. Gaya bahasa pada masa awal-awal masih mirip dengan bahasa Jawa Tengahan. Setelah tahun 1650 Masehi, bahasa Jawa gaya Surakarta menjadi semakin dominan. Setelah masa ini ada pula Renaissance sastra Jawa kuno. Kitab-kitab kuno yang bernafsahkan agama Hindu-Buddha mulai dipelajari lagi dan digubah dalam bahasa Jawa Baru. Sebuah jenis karya yang khusus adalah karya sastra yang disebut dengan babat. Karya ini menceritakan tentang sejarah. Jenis ini juga dapat didapati pada sastra Jawa Bali. Unsur-unsur bahasa dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu fenom. Fenom yaitu unsur bunyi ucapan yang membedakan arti satu dengan arti yang lain, seperti ya dan tidak. Yang kedua yaitu merfom. Merfom yaitu unsur terkecil dari pembentukan kata dan disesuaikan dengan aturan suatu bahasa. Yang ketiga yaitu sintaksis. Sintaksis adalah menggabungkan satu kata dengan kata lain yang menjadi suatu kalimat, seperti ada subjek, predikat, dan objek. Yang keempat yaitu semantik. Semantik yaitu mempelajari arti dan makna dari suatu bahasa yang dibentuk dalam suatu kalimat. Yang terakhir yaitu diskursus, mengkaji bahasa pada tahap percakapan, paragraf, bab, cerita, atau literatur. Sekian penjelasan saya mengenai tentang bahasa. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.